Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini alumni pesantren dari pesantren Selbayan, Majenang. Saya mau tanya tentang klasifikasi dari hal-hal yang berorientasi dunia dan akhirat. Karena kadang-kadang kita kan dari saya pribadi terutama sering membagi-bagi itu, kamu akhirat saja, kamu dunia saja gitu. Itu seperti apa aslinya? Oke. Kita memang di dunia pesantren sering begitu ya. Ketika saya ada di pesantren Cigaru 2 juga diskusi itu muncul. Kemudian saya pernah sebentar di Elbayan juga, tapi sebentar tok, nyantri sebulanan lah Ramadan di Elbayan. Kemudian begitu juga ketika ke Krapyak di Yogyakarta diskusinya itu, kemudian ke Sudan Pandanaran di Jogja juga sama diskusinya itu, kemudian di Darul Wadawah juga sama. Jadi hampir di pesantren memang diskusinya seperti itu. Tapi kalau saya melihat bahwa sebenarnya nggak ada pemilahan yang jelas antara ini perbuatan dunia dan ini perbuatan akhirat. Kalau kita buka Arba'in Nawawi jelas dikatakan di sana kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kan tergantung kepada niatnya. Itu jelas sekali, karena kalau kita mau mengkaji secara mendalam, tidak ada satu perbuatan pun yang lolos dari pencatatan digital para malaikat gitu loh. Maksudnya begini, semua perbuatan itu berdampak terhadap akhirat. Kalau kita berbuat buruk, berdampak nggak terhadap akhirat? Berdampak. Kalau berbuat baik, berdampak juga. Jadi mau baik maupun buruk, dampaknya adalah akhirat. Bentuknya apa? Satu, kalau baik itu dampaknya adalah pahala. Kalau buruk, dosa. Dan dari dosa ini orang bisa masuk ke neraka, dari pahala ini surga. Jadi sesungguhnya tidak ada pemilahan yang jelas, tergantung niat dari seseorang. Bagaimana mungkin orang yang mencari nafkah dikatakan, wah kamu ngurusi dunia tok gitu. Loh, dunia itu kan untuk menghidupi dirinya. Menghidupi dirinya dan keluarganya adalah sebuah kewajiban. Bahkan ada hadis Rasulullah yang mengatakan siapa saja orangnya yang meninggal pada saat proses untuk menapai keluarganya, maka dia dikelompokkan menjadi mati syahid. Artinya nggak bisa kita mengatakan bahwa ini perbuatan dunia atau ini perbuatan akhirat saja. Bahkan ketika kita yang satu di madrasah, satu di sekolahan, orang mengatakan, apalagi kalau dinia kan, ini dinia, ini sekolah formal, ini non formal gitu kan. Orang sering mengatakan, wah nggak usah sekolah di formal, itu kan urusan dunia. Lah bagaimana kita bicara urusan dunia kalau dampaknya semuanya akhirat? Maka sesungguhnya dunia dan akhirat adalah satu kesatuan yang utuh, bagian dari irisan jika itu merupakan lingkaran. Jadi ada irisan dunia, ada irisan akhirat dalam sebuah satu lingkaran. Nggak bisa kita kemudian menyatakan ketika orang, bisa jadi loh, ketika orang sedang melakukan kegiatan ibadah, umpamanya ibadah sholat, padahal dalam hatinya biar saya kelihatan beriman, itu kan jadi perbuatan dosa. Berarti kan ketika dia ingin sholat betul-betul menyembah Allah, dia dapat pahala. Karena kecintaannya terhadap Allah, dia dapat pahala. Begitu juga kalau ingin menafkahi anak, apalagi mencari ilmu. Bagaimana mungkin kita lihat sekarang pergulatan dunia, Amerika Serikat menguasai betul terhadap ekonomi. Cina juga begitu. Nah, kalau kita tertinggal oleh proses itu, proses ekonomi, proses politik, bahkan persenjataan, kalau kita tertinggal, apa yang akan terjadi, Mas? Kita tertindas, umat Islam tertindas. Kita selalu membanggakan dulu loh, ilmu pengetahuan Islam sangat luar biasa, dari mulai kedokteran, teknologi kan, itu dikuasai umat Islam.
Loh, kita bicara itu nggak kerasa bahwa kita bangga dengan ilmu pengetahuan ini. Anda bayangkan hari ini, kita sedang memperkenalkan kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Tahu ya? Iya. Perbankan syariah, bahkan Indonesia baru-baru ini mengenalkan Bank Syariah Indonesia, ya kan? Iya. Coba Bank Syariah Indonesia. Kalau Bank Syariah Indonesia akan mengembangkan produk mudorobah, ya, bagi hasil, Iya. bagaimana mungkin bisa bagi hasil kalau pengusahanya tidak belajar ilmu akuntansi? Kenapa kita tidak bicara tentang pernyataan bahwa ilmu akuntansi adalah ilmu agama? Karena apa? Karena akan mendorong majunya lembaga keuangan syariah. Jadi akuntansi itu adalah ilmu pengetahuan agama. Kan seperti itu. Iya. Nah, kalau kita tidak bicara tentang oh ini modal, oh ini keuntungan, bagaimana mungkin kita akan bisa menjalankan lembaga keuangan syariah, gade syariah, semuanya yang serba syariah itu nggak bisa. Pokoknya Mbok Min, modalnya piro? Aku nggak ngerti loh, aku sing penting melu mangan, saya ikut makan saja. Lah mau bagi hasil dengan lembaga keuangan syariahnya seperti apa? Kan sulit. Padahal lembaga keuangan syariah salah satu tugasnya adalah mengangkat para pelaku-pelaku ekonomi di kalangan mikro, di kalangan pengusaha-pengusaha kecil. Pengusaha kecil harus punya ilmunya itu. Makanya dalam pandangan saya, dunia, ilmu pengetahuan dunia, dunianya dan akhiratnya adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi tidak bisa kita menyatakan bahwa ini adalah perbuatan dunia dan ini adalah perbuatan akhirat. Berarti satu kesatuan, gitu ya. Bisa dipahami atau Ya, ada pertanyaan bisa. lagi? Ya berarti seperti itu ya, terkait dengan kesalahan berpikir kita selama. Enggak kesalahan. Oh, enggak kesalahan. Karena waktunya kan berbeda. Kenapa dulu Imam Ghazali memilah antara perbuatan dunia dan akhirat? Karena waktu itu rohyun, otak itu dituhankan, sehingga harus ada pemilahan. Jadi ilmu pengetahuan itu berjalan sesuai dengan waktunya. Pada saat itu orang hanya menggunakan akal secara maksimal kemudian meninggalkan Al-Quran, memang harus dipilah. Tapi pada masa itu, pada masa sekarang kan kita serba kalah. Ekonomi kita kalah, ya. Perdamaian dunia umat Islam kalah, politik kalah, teknologi kalah, kesehatan kalah. Bagaimana mungkin kita kemudian tetap memilah itu? Maka tidak akan pernah bangkit. Kita umat Islam menjadi terpetak-petak dan kita sibuk menyatakan bahwa ini kan urusannya dunia, itu kan urusan akhirat, ngapain ngurusi dunia baik? Padahal bisanya jadi dunia dan akhirat semuanya berdampak terhadap akhirat. Jadi satu perjalanan, nggak bisa di kotak-kotak seperti itu kecuali dalam kondisi tertentu. Nah, dulu memang rohyun itu, akal manusia itu selagi melambung tinggi meninggalkan dalil nakli itu. Jadi dalil aklinya terlalu kuat. Bagaimana menyeimbangkan? Kemudian dibuatlah pemilahan-pemilahan seperti itu. Tapi kan ini cara pandang. Jadi ini ruang diskusi yang kemudian kita bisa diskusikan. Terutama santri, ya. Saya pernah menyampaikan bahwa tugas santri itu mencari solusi, mengelola konflik, gitu kan, baik lingkungan maupun antar individu atau antar kelompok. Ini kan tugas kita mengembangkan itu. Jadi dalam pandangan saya bahwa persoalan seperti ini itu hari ini kita para santri harus mampu mendorong itu. Ya, coba matematika. Bagaimana mungkin mengatakan bahwa matematika itu ilmu dunia? Padahal ketika kita melihat awal Ramadan itu kan pakai matematika. Menghitung zakat, matematika juga. Menghitung waris, matematika. Bagaimana mungkin ilmu ini dikatakan ilmu dunia? ya. Jadi banyak sekali contoh-contohnya kalau kita bisa tarik
untuk menyimpulkan mana perbuatan dunia dan akhirat. Berarti sesungguhnya yang membedakan adalah niatnya kita, bukan nama pelajarannya, bukan nama pekerjaannya, tetapi niat yang ada di dalam hati kita. Jika ada pertanyaan, itu kan udah jelas haram, kan dari haram kenapa dilakukan kalau niatnya baik? Ya nggak bisa. Kan udah jelas kita berangkat dari Al-Quran. Kalau jelas sudah dilarang oleh Al-Quran, ya memang sudah haram. Bukan masalahnya itu dunia akhirat. Kalaupun haram, berdampak nggak terhadap akhirat? Berdampak. Iya, dampaknya apa? Dosa. Nah, dosanya neraka itu kan. Jadi memang nggak tidak ada garis yang jelas seperti itu. Nah, ini penting untuk para santri, terutama yang berada di pesantren-pesantren modern, untuk membuka ruang diskus ini, karena ini akan menambah wacana kita, termasuk kita memberikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan ekonomi saat ini. Kita miskin persatuan, kita miskin ekonomi, kita rendah dalam pergaulan dunia, dalam percaturan, dalam persaingan kita, terutama umat Islam. Ini kan menjadi persoalan kita. Dan hari ini sebenarnya kita juga kan malu juga sebenarnya ketika muncul pandemi corona. Kita berdebat apakah pakai masker atau enggak, apakah sholat tarawih atau enggak, Idul Fitri atau enggak. Sementara di sisi lain, kita umat Islam secara individu kita tidak menemukan apapun. Secara kelompok, organisasi besar-besar yang mengatakan kami organisasi terbesar juga tidak ada solusinya. Begitu juga negara yang mengatasnamakan Islam atau yang mayoritas umatnya Muslim, itu juga dari sisi munculnya vaksin tidak ada yang mewakili kita. Dari obatnya untuk corona COVID-19 kita juga belum menemukan. Terlepas dari itu persoalan politik, ini dibuat atau tidak buat, menurut saya nggak penting. Itu justru tantangan bagi kita. Mau dibuat tantangan, kalau kita bisa membuat vaksin dan obatnya kan selesai mereka. Tapi kita justru dialog, ada masjid yang tidak boleh pakai masker, ada yang kemudian membatasi ibadah, terjadi perdebatan antara umat Islam. Itu kan kelihatan bahwa kita menjadi komunitas yang lebih rendah dari mereka yang mencarikan solusi. Saya jadi bertanya besar buat kita, bagaimana kita memanai khairunas anfa'uhum linas, umat terbaik adalah yang bisa memberikan solusi, memberikan manfaat kepada sesama. Untuk direnungkan untuk santri ya. Ini bahan diskusi. Ini tidak selesai. Ini akan berkembang terus menerus sesuai dengan kondisi zaman, kondisi waktu. Tahujurul ahkam bi tahujurul azmiyah wal amkan. Berubahnya hukum karena situasi, kondisi yang ada di sekitar kita. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih santri yang cerdas. Semoga semoga bisa mengembangkan ke depan ya. Semoga saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.